Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aster Aryati, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan pada semester 5 ini, dan juga tidak lupa kepada Bang Nuruddin, selaku asisten dosen mata kuliah kewirausahaan praktikum. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu proposal bisnis usaha yang bernama silentmonkey.id. Next. Oke, di usaha bisnis kami di Silent Monkey ID ini terdapat 3 orang. Saya sendiri yaitu Muhammad Perlahi, ada Widiana Sakti, dan Yusril Mahendra Nasution. Next. Baik, untuk presentasi hari ini kami akan membahas segmentasi pasar, profil usaha, bisnis model kanvas, serta RAB dan HPP usaha. Selanjutnya. Usaha bisnis baju memang merupakan bisnis yang tidak akan habis dikekang oleh zaman. Namun bisnis baju ini adalah bisnis yang paling susah dikarenakan sudah banyak kompetitor yang dapat menjual baju yang bagus dengan harga yang lebih murah, dan kompetitor yang sudah memiliki brand yang dikenal luas masyarakat, baik di seluruh Pulau Jawa maupun di seluruh Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi tantangan dan resiko tersendiri bagi para pengusaha baju yang baru merintis usahanya. Dengan demikian, sebelum kami merintis usaha kami ini, kami melakukan riset pasar dengan menyebar kuesioner kepada orang di sekitar kami melalui media pada era modern ini. Google Form di media sosial, WhatsApp Group, Instagram, Telegram, TikTok, dan Twitter. Tujuannya untuk mengetahui keinginan orang-orang di sekitar kita mengenai bisnis baju yang sedang kita jalankan ini. Karena riset ini menjadi sebuah poin utama suksesnya dalam merintis sebuah usaha atau bisnis. Pada kesempatan ini, kami akan menggunakan metode pengumpulan data melalui survei yang dibuat via Google Form, yang disebarkan di beberapa media sosial seperti WhatsApp, grup, Telegram, TikTok, dan Twitter. Dengan beberapa poin pertanyaan yang akan mempengaruhi produk yang kami akan buat nantinya sehingga mendapatkan hasil produk yang dibutuhkan konsumen pada saat ini. Sini ada hasil riset usia dan jenis kelamin. Kami lakukan dengan menggunakan Google Form berupa kuesioner untuk menentukan perolehan hasil jumlah presentasi terbanyak yang telah kami sebarkan pada tanggal 6 Oktober 2021 yang kami lakukan dengan waktu terbatas. Terdapat 67 responden yang didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan rentang usia 10-25 tahun yang lebih banyak melakukan pemilihan voting. Lalu di sini ada pendapatan per bulan. Dari hasil kuesioner didapatkan bahwa sebesar 47,8% pendapatan dari para responden terdapat pada di angka 0 sampai Rp500.000, 22,4% pada angka Rp500.000 sampai Rp1.000.000, dan lainnya di atas Rp1.000.000. Berarti dari hasil kuesioner ini masih banyak pelanggan kami mendapatkan yang pendapatannya di bawah Rp1.000.000. Selanjutnya ada status dan profesi. Berdasarkan pada gambar di dalam slide, bahwa mengenai status pekerjaan dari para responden menunjukkan bahwa sebagian besar, sebanyak 86,6%, mempunyai pekerjaan sebagai mahasiswa. Kemudian sebanyak 6% bekerja sebagai pelajar, freelance, serta pekerjaan kantor lainnya. Selanjutnya, di sini kami akan melakukan riset bahan baju. Dari hasil diperoleh bahan baju yang paling diminati oleh para responden yaitu cotton 30 sebesar 62,7%, sedangkan cotton 20S sebesar 16,4%. Kemudian, next. Selanjutnya, pada penentuan warna baju. Kami membagi penentuan warna baju dikategorikan biasa saja, gelap, dan terang. Dalam pemilihan warna, dengan kuesioner yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa warna gelap paling diminati oleh para responden, yaitu sebesar 70,1%, biasa saja sebesar 16,4%, dan sisanya para responden memilih terang sebesar 13,4%. Untuk riset kisaran harga yang kami peroleh, bahwa sebagian besar para responden memilih harga dengan kisaran 90.000 sampai 120.000 sebesar 49,3%, lalu diikuti dengan kisaran harga 60.000 sampai 90.000 sebesar 35,8%, dan terakhir responden memilih harga
120 sampai 150 ribu sebesar 14,9%. Untuk platform belanja, dengan kondisi pandemi seperti sekarang, kami membuat 2 pilihan platform, yaitu menggunakan sosial media dan e-commerce. Dengan kuesioner yang telah dilakukan, diperoleh bahwa sebagian besar para responden memilih platform e-commerce sebesar 83,6% dan sosial media sebesar 16,4%. Untuk pemakaian sosial media dan responden, bahwa sebagian besar para responden memakai aktivitas sosial media menggunakan aplikasi Instagram sebesar 60,8% dibandingkan WhatsApp dan Telegram. Dan kemudian untuk pemilihan e-commerce, bahwa hasilnya itu sebagian responden memilih untuk membeli produk kami menggunakan aplikasi Shopee sebesar 91,9% dibandingkan dengan e-commerce lain yang kami sediakan seperti Tokopedia, Blibli, dan JD.id. Kemudian untuk metode pemesanan, kami mengkategorikan pemesanan berdasarkan pre-order dan ready stock. Dengan kuesioner yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sebagian besar para responden lebih suka melalui metode pemesanan ready stock sebesar 98,5% dibandingkan pre-order. Untuk metode pengirimannya, diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden memilih membeli produk kami dengan metode pengiriman melalui jasa pengiriman sebesar 73,1% dibandingkan melakukan COD atau ketemu langsung dengan pembelinya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah profil usaha. Di sini kami tampilkan logo perusahaan kami, yaitu salanmonkey.id. Salanmonkey.id ini adalah sebuah UMKM usaha mikro kecil menengah yang berdiri pada tahun 2021 yang bergerak dalam industri tekstil pembuatan baju kaos pria. Next. Salanmonkey.id adalah UMKM yang produksi baju dengan model trendy. Jadi salanmonkey.id ini kami dirikan pada tahun 2021 oleh kelompok kami, yaitu saya sendiri, Yusril Mahendra, Widiano Sakti, dan Muhammad Nurul Ilahi. Karena sejak pandemi banyak orang yang ingin tampil fashionable atau trendy dan mengikuti zaman. Dan karena memang pada masa ini sangat serba online, maka mungkin pada saat kuliah online juga orang-orang ingin fashionable, tetap trendy pada zaman sekarang ini. Next. Visi kami dalam mendirikan perusahaan ini adalah, dalam mendirikan UMKM ini adalah untuk menjadi salah satu UMKM yang tidak mengedepankan kualitas saja dalam produknya dan service level yang baik untuk konsumen, tetapi kami juga memiliki visi untuk bermanfaat dan menjadi nilai positif untuk lingkungan sekitar tempat produk yang kami dirikan. Next. Lalu misi perusahaan kami adalah menjaga kualitas bahan baku dan menjaga hubungan baik dengan supplier. Yang kedua, selalu berinovasi untuk membuat produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen dan menyesuaikan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, mengutamakan tanggung jawab, loyalitas, serta kemauan untuk terus belajar dan memahami teknologi yang berkembang pada saat ini. Dan yang keempat adalah kami ingin menjalin hubungan baik dengan berlandaskan kekeluargaan dengan semua yang terlibat pada UMKM ini. Dan yang kelima, memanfaatkan semaksimal mungkin lingkungan sekitar yang sebagai sumber daya perusahaan untuk menciptakan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar berdampak dan memberikan hal konsumen untuk berkomentar agar menjadi evaluasi ke depannya bagi perusahaan untuk lebih baik. Next. Jadi di sini ada lingkungan dan pemasaran yang telah kami tentukan. Yang pertama adalah kami mencari lingkungan yang baik dan lingkungan yang nyaman tentunya. Dan yang kedua ada kondisi pasar. Kondisi pasar di sini kami telah melihat apakah cocok didirikan UMKM kami dengan melihat kondisi pasarnya. Dan yang terakhir adalah rencana pemasaran yang telah kami susun dengan baik dan sesama dengan teliti untuk mempermudah proses pada saat kami melangsungkan produksi. Next. Jadi di sini kami tampilkan beberapa foto produk kami dengan berbagai macam desain yang telah kami buat sendiri.
Lalu untuk masih banyak desain-desain produk yang telah kami bikin. Next. Lalu pemasaran produk, karena memang dari tadi dari survei yang telah kami lakukan kepada pembeli atau konsumen kami, mereka menginginkan pemasaran produknya melalui Shopee. Maka di sini kami belum membuka untuk pemasaran melewati Shopee karena memang ada beberapa hal yang masih dalam pertimbangan kami untuk membuka Shopee. Jadi di sini kami membuka via Instagram saja, yaitu nama official Instagram kami adalah @silentmonkey.id, dan kami juga menjualkannya ke beberapa teman-teman kami melalui sarana WhatsApp. Next. Jadi di sini kami melampirkan kontak kami. Yang pertama nomor telepon, email, alamat produksi kami, dan Instagram. Next. Yang selanjutnya ada bisnis model Canva. Jadi yang pertama itu adalah key partner. Yang key partner ini adalah partner kami pada saat produksi. Yang pertama itu ada supplier bahan baku, yang kedua ada supplier souvenir, yang ketiga ada reseller. Yang kedua ada key activities. Aktivitas kami yang pada saat mendirikan ini, yang pertama ada memproduksi, yang kedua ada mengirim produk ke pelanggan. Yang ketiga ada value proposition, yaitu nilai tambah dalam produk kami ini. Yang pertama ada pakaian yang kami bikin jenisnya kekinian, yang kedua fashionable. Yang keempat ada customer relationship, menjaga hubungan baik dengan customer kami dengan cara membuat, yang pertama ada promo dan diskon, yang kedua kami mengadakan giveaway, yang ketiga kami melihat testimoni pelanggan, dan yang terakhir adalah branding via media sosial. Yang kelima ada customer segment, yaitu adalah fokus kami untuk menjualkan produk kami ini kemana. Di sini kami membuat ada dua, yaitu pelajar dan mahasiswa. Yang keenam ada key research. Jadi di sini itu kami membuat dua. Yang pertama ada database customers. Yang terakhir bahan pilihan yang bagus. Yang ketujuh channel kami di sini kami membuat pemasaran kami dari Instagram. Dan yang kedua ada WhatsApp. Yang ke-8 ada cost structure, yaitu biaya-biaya apa sih yang kami butuhkan dalam membuat UMKM ini. Yang pertama ada biaya pembelian peralatan, yang kedua ada biaya promosi, yang ketiga ada biaya bahan penolong, dan yang terakhir ada biaya pembelian bahan baku. Yang terakhir ada revenue streams, yaitu nilai tambah untuk kami itu, yaitu penjualan produk yang telah kami produksi. Next. Selanjutnya di sini ada segmentasi pemasaran. Segmentasi pemasaran sebuah hal yang dibutuhkan dalam membuat bisnis model kanvas. Yang pertama ada segmentasi geografis, di mana kami akan menentukan sebuah tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah retail untuk menjual produk-produk kami. Kedua ada segmentasi demografis, di mana segmentasi ini dihitung dari usia pembeli kami, di mana target kami adalah pelajar dan mahasiswa dengan rentan usia 17 hingga 25 tahun. Lalu ada segmentasi psikografis, di mana segmentasi ini dihitung dari gender pelanggan kami, yaitu di mana pelanggan kami dikhususkan untuk pria. Namun apabila dibeli oleh perempuan juga bisa, karena baju kami juga bisa dipakai oleh perempuan, namun warnanya hitam. Lalu untuk targeting, dari semua segmentasi yang ada, kami menargetkan bahwa kami ingin mendirikan sebuah retail atau toko di tempat yang ramai. Lalu untuk usianya, yaitu 17 hingga 25 tahun, di mana mereka adalah pelajar dan mahasiswa. Lalu untuk gendernya adalah laki-laki dan perempuan. Selanjutnya juga ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini merupakan analisis yang menghitung peluang, kelemahan, kekuatan, dan ancaman, sehingga kami dapat membuat strategi dari gabungan hal tersebut. Seperti di sini yang terlihat ada peluang dan kelemahan, dan peluang dan kekuatan, sehingga terdapat strategi stabilitas dan strategi agresif.
Lalu di sini ada ancaman. Ancaman juga sama, ancaman dengan peluang dan ancaman dengan lagi. Sehingga terdapat strategi defensif dan strategi diversifikasi. Baik, yang selanjutnya adalah RAB dan HPP. Di sini kami telah menyusun laporan harga pokok penjualan selama 1 semester, di mana kami akan menjual 100 piece baju dengan bahan baku sebesar 3 juta rupiah, yaitu kaos cotton bambu. Lalu ongkos angkut pembelian dari supplier sebesar 50.000 rupiah, sehingga total pembelian bahan baku sebesar 3.050.000 rupiah. Lalu pembelian bersih kami adalah 3.050.000 rupiah karena tidak ada retur dan potongan pembelian. Sehingga bahan tersedia untuk dipakai adalah 3.050.000 rupiah. Lalu kami juga mempersiapkan atau membeli bahan baku langsung yang digunakan, yaitu biaya sablon sebesar 300.000 rupiah. Lalu terdapat biaya tenaga kerja langsung, yaitu kami bertiga sebesar 750.000 rupiah. Sehingga biaya produksi yang kami keluarkan adalah 4.100.000 rupiah. Lalu di sini juga ada biaya overhead usaha, di mana biaya ini terdiri dari biaya printer, kertas sablon, biaya listrik, dan plastik. Sehingga total biaya overhead usaha kami sebesar 915.000 rupiah. Lalu di sini juga ada biaya penolong seperti tote bag, stiker, dan gantungan kunci yang akan kami jadikan souvenir saat pelanggan membeli barang kami. Total biaya bahan penolong kami sebesar 1.610.000 rupiah. Lalu biaya produksi kami adalah total dari biaya produksi, total biaya overhead usaha, dan total biaya bahan penolong. Sehingga biaya produksi kami adalah 6.625.000 rupiah. Sehingga harga pokok penjualan kami sebesar 6.625.000 rupiah. Lalu di sini ada laporan laba rugi, di mana kami akan menjual 100 piece baju dengan harga 120.000 rupiah, sehingga total penjualan kami sebesar 12 juta rupiah dan tidak ada potongan penjualan, sehingga penjualan bersih kami sebesar 12 juta rupiah. Kemudian ada harga pokok penjualan yang telah kami hitung sebesar 6.625.000 rupiah. Lalu laba kotor kami sebesar 5.375.000 rupiah dihasilkan dari penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Lalu di sini juga ada beban usaha seperti biaya admin sebesar 10.000 rupiah, sehingga total beban usaha sebesar 10.000 rupiah. Lalu laba sebelum pajak, yaitu laba bersih kami sebesar 5.365.000 rupiah dihasilkan dari laba kotor dikurang total beban usaha. Lalu kami di sini tidak ada pajak, sehingga laba bersih kami setelah pajak sebesar 5.365.000 rupiah. Sehingga dalam satu semester ini kami menargetkan bahwa kami harus memiliki laba bersih setelah pajak minimal 5.365.000 rupiah. Baik, terima kasih perhatiannya yang telah menyimak presentasi kami. Sebelum kami tutup, kami akan mengutip dari Henry Ford. Kebersamaan itu seperti pemulaan, kemudian menjaga kebersamaan merupakan kemajuan, dan bekerja sama merupakan keberhasilan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.